dari 32 desa di Kecamatan Ambal yang secara topografi berupa dataran rendah dengan luas lahan penggunaan sekitar 258,89 hektar. Secara geografis, Desa Bener Kulon di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ambal Kliwonan, sebelah utara dengan Desa Sidoluhur, sebelah timur dengan Desa Bener Wetan, dan sebelah selatan dengan Desa Kaiwon Petangkuran. Desa Bener Kulon terbagi atas dua pedukuhan, yaitu Pedukuhan Bener Pasar dan Pedukuhan Juru Tengah, serta terbagi atas 6 rukun tetangga dengan 2 rukun warga. Jalur utama untuk masuk ke pemukiman warga, sebagian besar jalan sudah beraspal, hanya beberapa titik saja yang masih menggunakan cor blok. Mayoritas penduduk Bener Kulon memeluk agama Islam. Ini dibuktikan adanya 2 bangunan masjid, yaitu Masjid Baitur Rahman dan Masjid Bener Imani, serta musola di hampir setiap RT. Dalam membangun SDM yang unggul, Desa Bener Kulon menyediakan sarana pendidikan seperti PAUD, TK, SD, dan MTS. Sejak adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring, serta membentuk kelompok belajar dengan jumlah peserta yang terbatas. Desa Bener Kulon terdapat sebuah makam yang sering dikunjungi masyarakat untuk ziarah, yaitu makam Mbah Ki Anggur, yang mana makam ini terletak di Desa Bener Kulon bagian timur, tepatnya RT 6 RW 02. Selain tempat ziarah, Desa Bener Kulon juga terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan Ambal dengan Kutowinangun melalui jalur Bener Kulon, Sidoluhur, Sinorjo, dan Pagedangan. Oleh masyarakat Desa Bener Kulon, jembatan ini disebut dengan Bruk Bolong 5. Bruk Bolong 5 dibangun pada masa pemerintahan Belanda sekitar abad ke-18. Pada bagian timur Desa Bener Kulon, tepatnya RT 6 RW 02, terdapat sebuah area yang mana ditumbuhi pohon manggis. Area ini dikenal dengan nama Glondong Mister. Glondong Mister sendiri diambil dari nama pemiliknya dulu, yaitu Mbah Glondong Mister yang masih keturunan Mataram, Tegalrejo, Yogyakarta. Area ini dulu pernah dijadikan sekolahan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, juga pada area ini terdapat bangunan pagar tembok atau kupu tarung yang usianya sudah cukup tua. Pagar tembok ini dibangun setelah adanya Bruk Bolong 5. Potensi Desa Bener Kulon sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Hal ini didukung dengan lahan yang luas, yaitu 130,39 hektar area persawahan dan 116,69 hektar area tanah kering. Pamintaku nimasito
tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang sarambut. Karena Bener Kulon termasuk daerah tanda hujan, sehingga untuk padi hanya bisa 1 kali panen. Meskipun ada yang 2 kali panen, itu hanya di beberapa titik saja. Selebihnya oleh petani lahan digarap dengan menanam palawija seperti jagung, cabai, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, dan lain-lain. Sito asitu pinjo mimilan mintuno ayonina. Adanya lahan persawahan yang luas secara otomatis mendukung tumbuhnya rumput-rumputan. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bener Kulon sebagai pakan ternak pada peternakan kambing dan sapi. Di Bener Kulon sendiri, peternakan kambing dan sapi sudah berjalan dan berkembang pesat. Sumber daya alam yang memadai serta SDM yang mendukung merupakan suatu bentuk sarana untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di Bener Kulon, tepatnya RT 4 RW 01, terdapat sebuah peternakan ayam petelur yang didirikan pada bulan Februari 2020 oleh Bapak Poniro dengan jumlah ayam sekitar 200 ekor. Setiap hari, ayam-ayam ini menghasilkan 8 kg telur dengan kualitas baik. Desa Bener Kulon juga terdapat kegiatan home industry, yaitu produksi emping melinjo, yang merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Emping melinjo terbuat dari biji melinjo yang disangrai sampai matang, kemudian dipihitikan di lembaran plastik. Setelah plastik penuh dengan emping, kemudian emping-emping ini dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, emping diangkat lalu diangin-anginkan. Proses terakhir dari pembuatan emping melinjo adalah teknik ngleteki. Ngleteki adalah proses pengelepasan emping dari plastik. Biasanya hasil produksi emping melinjo dijual melalui pengepul di pasar tradisional, yaitu Pasar Ambal dan Kutowinangun. Selain itu, biasanya juga melalui sistem pemesanan. Demikian video mengenai Desa Bener Kulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Sekian dan terima kasih.